Halo Mustami, kembali lagi dengan saya Andi Suhendar dalam podcast Siniarku. Pada episode kedua ini, saya masih akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan menelusuri pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun dalam proses pendidikan yang kemudian akan saya hubungkan dengan konteks budaya. Selain itu, saya juga akan membahas kodrat alam dan kodrat zaman dalam membentuk karakter peserta didik, dan juga akan membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid dan apa sih relevansinya dengan profesi sebagai guru. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskan pentingnya memahami secara mendalam arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Bagi beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menuntun sendiri dalam proses pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara bermakna sebagai proses pengarahan yang penuh kesadaran dan penghormatan terhadap kodrat serta potensi alami yang dimiliki setiap anak. Dalam hal ini, pendidik tidak berperan lagi sebagai pengendali atau pembentuk utama, melainkan sebagai pemandu atau fasilitator yang membantu anak menemukan dan mengembangkan kekuatan yang sudah ada dalam dirinya. Pendidik seperti seorang petani yang merawat tanaman, menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan anak, tetapi tidak memaksakan bentuk atau arah pertumbuhan tersebut. Pendidik hanya menyediakan kondisi yang kondusif, memberikan bimbingan, dan mengarahkan anak agar tidak tersesat, sembari memberikan kebebasan yang terukur untuk berkembang sesuai dengan karakter dan potensi mereka masing-masing. Makna menuntun ini juga menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak mengekang kebebasan anak, tetapi justru mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi yang merdeka, baik dalam segi batin maupun lahir. Anak-anak dipersiapkan untuk menjadi mandiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain. Ini selaras dengan visi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia yang mampu memuliakan dirinya sendiri dan hidup bermasyarakat secara utuh dan beradab. Tadi kan dalam konteks proses pendidikan ya. Saya akan mencoba mengaitkannya dengan konteks sosial budaya. Saya ambil contoh di Sumedang, Jawa Barat. Kata menuntun juga memiliki makna yang sangat erat dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal, khususnya dalam budaya Sunda. Sumedang kan Sunda ya. Nah, di dalam masyarakat Sunda, menuntun dapat dimaknai sebagai proses membimbing dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, mengedepankan prinsip silih asih dan silih asuh. Silih asah itu apa? Silih asah itu adalah saling
mengasah pengetahuan. Lalu silih asih itu saling mengasihi, dan silih asuh itu adalah saling mengasuh. Nilai ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara individu dalam keluarga dan masyarakat. Makna menuntun dalam konteks ini mengandung unsur kepedulian dan tanggung jawab terhadap perkembangan individu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Bimbingan yang diberikan dalam tradisi Sunda tidak hanya bersifat akademis, ya kawan-kawan, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual, seperti membentuk karakter berbudi luhur, menghormati orang tua, dan menghargai sesama. Nah, dalam mewujudkannya itu, saya sebagai guru bisa memasukkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong. Kan kalau di kampung-kampung ya, gotong royong, kesederhanaan dan kebersamaan itu menjadi elemen yang paling kuat dalam pembelajaran, dalam bermasyarakat ya. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran, misalnya pembelajaran tersebut berkaitan dengan kesenian. Di Sumedang sendiri ada beberapa kesenian yang bisa dikaitkan dengan materi pembelajaran, seperti kuda renggong, tari umbul, leluk, tarawangsa, hajat lembur, atau angklung jengglung. Nah, selain kebudayaannya juga bisa juga dikaitkan dengan tokoh-tokoh lokal di Sumedang, seperti itu. Lalu selain memasukkan nilai-nilai luhur, bisa juga menerapkan filosofi yang tadi, silih asah, silih asih, silih asuh dalam kegiatan kelas, seperti mendorong kolaborasi antar siswa, sikap saling menghormati, dan dukungan emosional. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan penuh kasih, di mana nanti mereka murid merasa diperhatikan secara keseluruhan, seperti itu. Lalu juga bisa melibatkan komunitas atau tokoh adat dalam pendidikan. Saya sebagai guru bisa mengundang tokoh adat tersebut untuk berbicara di kelas mengenai nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal di Sumedang. Ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih dalam kepada peserta didik tentang akar budaya mereka dan bagaimana budaya itu relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Lalu pendidikan juga perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena keduanya merupakan faktor yang membentuk kehidupan dan karakteristik peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak bisa lepas dari konteks alam. Berarti konteks alam itu adalah lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta zaman ya, perkembangan teknologi, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi, di mana anak-anak itu hidup. Nah, berikut mungkin beberapa alasan mengapa pertimbangan ini sangat penting. Yang pertama, setiap wilayah memiliki kodrat alam yang berbeda, yang turut membentuk cara hidup dan nilai-nilai lokal. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam akan mampu menghargai dan memperkuat identitas kultural peserta didik, kebudayaan peserta didik, membantu mereka memahami dan memanfaatkan sumber daya alam serta sosial di sekitarnya. Misalnya nih, anak-anak di wilayah pesisir pantai deh, mungkin akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang laut, sedangkan di daerah pegunungan lebih memahami perhutanan, perkebunan, atau pertanian.
seperti itu. Lalu alasan yang kedua adalah di era globalisasi, peserta didik itu kan diharapkan memiliki keterampilan abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, berpikir kritis ya, dan juga literasi digital. Namun dalam menghadapi pengaruh global, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya tetap mengutamakan kearifan lokal. Yang ini berarti pendidikan harus mampu menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya lokal. Nah, dengan demikian anak-anak murid bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Lalu alasan yang ketiga, pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman akan lebih relevan bagi peserta didik. Mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks lokal mereka, baik dari segi lingkungan maupun budaya. Membuat pembelajaran lebih kontekstual dan mudah dipahami. Misalnya, anak-anak yang tinggal di lingkungan pertanian dapat belajar ilmu pengetahuan dengan menggunakan contoh nyata dari lingkungan mereka. Seperti kalau dalam IPA, fotosintesis pada tanaman. Lalu alasan berikutnya adalah kodrat zaman mencakup perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan cara hidup yang terus berkembang. Pendidikan yang peka terhadap perubahan zaman dapat membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh tantangan. Ini berarti menggunakan pendekatan belajar yang sesuai dengan era digital, mengajarkan literasi teknologi, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Lalu alasan yang terakhir mungkin ya, yang kelima lah ya, siapa tahu bukan yang terakhir. Dengan mempertimbangkan kodrat alam, pendidikan membantu peserta didik memahami lingkungan hidup mereka, menjadikan mereka lebih peka terhadap isu lingkungan dan sosial yang ada di sekitarnya. Sementara dengan memahami kodrat zaman, mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik secara lokal maupun global. Hal ini memungkinkan mereka, peserta didik ya, tumbuh menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil keputusan yang bijak dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman adalah pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga membantu siswa, peserta didik, anak-anak tadi untuk berkembang secara menyeluruh dalam konteks lingkungan mereka sendiri, sekaligus siap menghadapi tantangan. Sebagai guru, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan murid sangat relevan dengan profesi pendidikan masa kini. Prinsip ini mengarahkan para pendidik, guru ya, untuk menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran dengan memberi kebebasan yang bertanggung jawab dan menuntun mereka menuju kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Saya akan berikan beberapa contoh relevansinya barangkali antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profesi pendidik. Yang pertama, ada yang namanya sistem Among atau pendampingan yang bijaksana ya. Nah, di sini guru berperan sebagai seorang pamong yang menuntun siswa atau peserta didik dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaan, bukan dengan cara memerintah atau mengendalikan mereka.
Hal ini sangat relevan dengan pendekatan pendidikan modern yang lebih menekankan pada peran guru sebagai fasilitator daripada otoritas yang mendominasi. Guru harus membantu peserta didik menemukan potensi mereka sendiri, bukan sekadar mentransfer pengetahuan. Sebagai guru, ini berarti saya harus menghargai individualitas setiap peserta didik, memahami kodrat mereka, dan memberikan kebebasan yang terarah dalam belajar. Tugas saya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kreativitas dan kemandirian peserta didik dengan tetap memberikan bimbingan yang diperlukan. Lalu konsep memerdekakan murid juga relevan dengan upaya untuk mendorong siswa menjadi individu yang mandiri secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya membebaskan murid dari ketergantungan pada orang lain, sehingga mereka mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mengatur hidup mereka sendiri ya. Sebagai guru, tugas saya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, bukan sekadar mengarahkan mereka untuk mengikuti perintah. Dalam proses belajar, saya harus menciptakan ruang di mana mereka bisa bereksperimen, berkreasi, dan menemukan minat serta bakat mereka sendiri, sehingga pendidikan benar-benar menjadi sarana pembebasan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman juga adalah sesuatu yang sangat relevan dengan tugas pendidik untuk memahami latar belakang, lalu kebutuhan dan potensi individu setiap peserta didik. Setiap anak memiliki kekuatan dan minat yang berbeda-beda, dan pendidikan yang memerdekakan harus menyesuaikan dengan itu. Sebagai guru, saya perlu memerhatikan konteks sosial budaya murid ya, anak-anak, dan menyesuaikan pendekatan belajar dengan lingkungan tempat mereka tinggal serta perkembangan zamannya. Ini berarti saya harus peka terhadap kebutuhan zaman digital dan teknologi, namun tetap menjaga agar pendidikan yang saya berikan tidak lepas dari nilai-nilai kearifan lokal dan nilai kemanusiaan. Lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan tidak boleh kaku, ya, tapi harus fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik serta situasi mereka. Pendidikan yang terlalu formal dan mengekang tidak akan memerdekakan, melainkan justru membatasi perkembangan mereka. Sebagai guru, saya perlu bersikap adaptif terhadap kebutuhan dan situasi peserta didik. Ini bisa berarti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menyediakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Saya harus menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis, tidak hanya berpusat pada buku teks, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih praktis dan relevan dengan kehidupan mereka, dengan kehidupan peserta didik. Lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara juga relevan sekali dengan peran guru dalam membangun karakter. Karakter siapa? Ya, karakter peserta didik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya soal pengajaran kognitif, tetapi juga soal tuntunan moral dan pembentukan kepribadian yang luhur. Sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab tidak hanya mendidik murid secara akademis, tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang berbudi pekerti, menghormati orang lain,
dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari pembelajaran di kelas, dan saya perlu menjadi teladan bagi mereka dalam hal moralitas dan sikap hidup yang baik. Ya, barangkali itu saja untuk hari ini. Semoga dapat dijadikan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya gunakan dalam podcast ini ya, dalam siniarku. Jangan bosan-bosan mendengarkan. Sampai bertemu lagi Mustamik dalam siniarku di episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.